Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Albertus Eko Kuswinoto. Saya adalah mahasiswa program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada sore hari ini, saya ingin sharing mengenai materi hukum perbankan dan industri keuangan non-bank terkait dengan koperasi simpan pinjam. Sama seperti lembaga keuangan pada umumnya, industri keuangan non-bank memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain ialah syarat untuk memperoleh pinjaman atau loan itu lebih ringan. Kemudian proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Sedangkan untuk pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan. Kemudian sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Kemudian kekurangan yang dimiliki oleh industri keuangan non-bank yaitu rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi. Kemudian tenornya terbilang cukup singkat. Biaya tambahan, biasanya terdapat biaya tambahan. Kemudian keamanannya tidak sekuat bank. Plafon pinjaman biasanya lebih kecil daripada bank. Salah satu jenis industri keuangan non-bank, contohnya ialah koperasi simpan pinjam, atau juga kita kenal dengan KSP. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ini ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana undang-undang ini mencabut undang-undang terdahulunya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah merupakan satu dari 4 jenis koperasi di Indonesia. Kemudian untuk pendirian koperasi simpan pinjam harus melalui menteri. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam ialah menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan dan juga dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota. Menurut Widianti dan Sunindia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk tujuan tersebut, koperasi simpan pinjam harus menyelenggarakan aturan terkait peran pengurus, pengawas, manajer, serta rapat anggota. Fungsi daripada pengurus sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasihat, dan penjaga berkesinambungannya organisasi
dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Manajer koperasi simpan pinjam itu seperti manajer di organisasi manapun. Dia harus terampil dan eksekutif, memiliki kepemimpinan, memiliki jangkauan pandangan jauh ke depan, dan mampu berkompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Hal ini ada di dalam pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang Perkoperasian. Kemudian, pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi simpan pinjam juga dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi simpan pinjam ini didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang nantinya pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam diatur di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/per/M.KUKM/9 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Demikianlah materi yang saya dapat bagikan. Mudah-mudahan materi ini berguna untuk kita semua. Terima kasih dan selamat sore.